Halo, Halo sahabat baik, balik lagi sama gue Vika. gue Abdul. Kali ini kalian masih di konten Opini psikologi. Oke, kali ini gue sama Abdul bakal ngebahas suatu hal yang mungkin udah banyak banget orang tuh bilang gue ini loh di sosmed. Apaan tuh Dul? Overthinking. Ya enggak? Sama kayak ada bercandaan lagu gitu Dul. Apa tuh? Po ame-ame, belalang makan kepiting. Siang makan nasi. Kalau malam overthinking gitu Dul. Ya, jadi kita ngebahas soal overthinking. Overthinking kalau kita tarik dari bahasa Inggrisnya ke Indonesia artinya kan berpikir yang berlebihan ya. Berpikir secara Berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan kan pasti nggak baik. Iya. Dan menurut gue pribadi itu, overthinking tuh bisa jadi banyak hal tuh Dul. Apa aja tuh misalnya? Misalnya kita bisa jadi melakukan penunda-nundaan atau yang biasa disebut dengan prokrastinasi, mau bidang akademik maupun kerja. Menarik. Yang kedua tuh bisa jadi dia insecure. Jadi takut. Iya, insecure gitu. Mungkin bahasa yang lebih umum kan insecure ya, kayak di Twitter banyak banget. Tapi untuk episode kali ini kayaknya kita bakal lebih spesifik ke prokrastinasi. Kebiasaan menunda karena berpikir yang berlebihan. Oke. Nah, penonton kita di sini Dul, atau pendengar kita di podcast, itu mungkin pernah melakukan Dul. Kebiasaan menunda. Iya, Menunda pernah pekerjaan, apa atau tugas. melihat, iya. Perilaku menunda itu. Contohnya, misalnya gimana Dul ya? Pas lagi ngerjain tugas kuliah, itu ada yang ngerjainnya mepet-mepet sama deadline. Jadi bahasa mahasiswanya tuh sistem kebut SKS ya, SKS. Sistem kebut semalam. Kalau besok dikumpulin baru malam ini gitu ntar malam dikerjain. Jadi ngebut nggak tidur nggak apa-apa deh gitu kan. Kalau lu pernah ngelihat yang gitu-gitu nggak sih Dul? Yang apa menunda-nunda gitu fenomenanya? Pernah, bahkan kalau gue waktu zaman kuliah awal-awal gue juga begitu sih. Maksudnya ya mungkin karena gue ngerasa hal itu tuh tugas itu apa sih tugas? Ya kan? Waktu awal-awal kuliah ya apa sih? Belum ketertarikan yang utuh gitu sama akan hal tersebut tuh nggak ada menurut gue. Oke. Iya sih, kayak hampir ya, nggak semuanya ya. Mungkin kita pernah ngelakuin juga. Gue juga pernah Dul. Jadi kalau gue tuh karena biasanya ya, lagi dulu sih zaman suka main game online. Oh iya. Kadang gue segame deh. Tiba-tiba segame udah ngantuk gue. Akhirnya besok gak ngerjain gitu. Nunggu besok lagi ujung-ujungnya kerja di kampus ya ekstrim. Iya, tiba-tiba diingetin, lu udah ngerjain? Oh belum, gitu. Gue ngerjain. Dan itu kan waktu lu melakukan prokrastinasi Dul, gimana Dul rasanya Dul? Waktu saat menundanya sih kayaknya nggak kepikiran tuh sama masalahnya sama tugasnya. Tapi ketika begitu memang sudah deadline-nya, pas hari hanya jebret, itu nggak nyaman banget. Ngerjain dalam suasana tertekan, pikiran yang kayak bukan kalut, penuh aja penuh. Gitu ya. Iya benar-benar penuh. Kayak penuh gitu. Hingga akhirnya kita pusing sendiri gitu sih kalau ngajain kan. Itu kita nggak nyaman, tapi jujur aja dulu sih, mumpung kita sekampus juga tahu lah gitu. Iya. Itu kan sekampus kita tahu gitu kayak iya gue juga suka prokrastinasi, Abdul juga, dan gue sendiri juga ngerasain nggak nyaman, bahkan cenderung membebani. Jadi terbebani. Terbebani. Soalnya apa ya, kayak ketika kita dihadapkan sama sesuatu yang mendadak kan pasti kita, apalagi dengan keadaan tidak tenang gitu ya, kita ngerasa kayak haus, buru-buru, energi jadi banyak habis, pusing, otomatis capek. Iya. Iya. Akhirnya nggak dikerjain lah. Dan
semua itu karena pikiran kita teralihkan dulu kalau menurut gue ya. Jadi orang nunda tuh karena dia tuh teralihkan, perhatiannya dia akan fokusnya itu teralihkan. Kalau menurut gue gitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Iya, dia nggak sadar akan konsekuensi kalau dia menunda sih. Oke. Kalau gue ngelihatnya. Jadi kayak dia meremehkan hal tersebut, dia atau bahkan ada yang dia berpikir tentang akan tugas itu sehingga dia enggak, gue nggak mampu nih, tugas berat banget. Jadi nggak dikerjain. Oke, sehingga itu bikin dia bukan nggak ngajainnya sengaja berarti ya? Iya, ada. Menunda itu sengaja ya? Ada yang menundanya dengan sengaja ketika dapat satu masalah yang dia belum pernah alami sebelumnya, tugas ini tugas baru, dia ngeliat, wow, ini tugas nggak bener nih, maksudnya gue nggak bisa, gue nggak bisa nih ngerjain tugasnya nih, gue belum pernah tahu, nanti ngerjainnya gimana ya, aduh, gue nggak punya alatnya lagi, gue nggak punya bukunya lagi, referensinya dari mana ya, gue belum pernah ngeliat referensi kayak gini nih, tugas apaan nih kayak gini nih, akhirnya nggak dikerjain. Oke, kalau kita sambungin, ya udah deh main game aja, segame aja dulu. berarti overthinking ya? Overthinking. Berpikir yang tidak realitas sebenarnya ya, yang tidak nyata gitu adanya. Kayak, wah gue nggak bisa nih gini-gini, kan belum dicoba. betul banget. Yeah, padahal kalau dia ya udah dijalanin aja dulu misalnya apa tugasnya, kalau emang nggak ada dicari, diusahakan, pasti ketemu kok jalannya. Ya kalau dicoba itu kan jadi proses belajar juga harusnya ya. Itu kan di pendidikan dulu ya, di proses pendidikan belajar yang akademik. Kalau di bekerja tuh, dunia kerja itu seperti apa ya? Telat kerja karena entah-entahan berangkatnya. Masuknya prokrastinasi nggak itu? Iya sih, tapi bisa masuk prokrastinasi. Mungkin kalau contoh yang lebih tepatnya tuh kayak deadline kerjaan, itu nggak dikerjakan. Ya tugasnya jadi numpuk. Ya. Karena deadline-nya akhir bulan, awal bulan, habis gajian, foya-foya dulu. Terus akhirnya kerjaannya nggak kepegang. Akhirnya nggak dikerjain. Sampai udah mau akhir bulan, tugas kerjaannya harus dikumpulin ya, baru dikerjain. Mungkin nggak sih kayak misalnya kita udah lagi di kantor nih, depan laptop, kita tinggal nginput nih data nih, tiba-tiba kepikiran, astaga, token gue di kontrakan habis lagi, gue lupa ngisi, atau enggak, ya token gue lupa matiin AC lagi, gue lupa ini lupa itu, ya baju gue lupa dijemur. Fokusnya teralihkan itu ya? Iya, karena pikirannya itu dul. Aduh, nih kucing gue belum makan lagi, ntar dia sakit, ntar dia gini. Akhirnya nggak dikerjain, malah buka YouTube. Iya. Akhirnya malah buka YouTube, bener tuh. Itu bener banget tuh. Buka YouTube cerita ke teman sebelahnya, dan teman sebelahnya juga jadi keganggu fokusnya. Akhirnya satu kantor menjadi menunda. Kecuali kalau buka YouTube nontonnya opsi, pasti ingat lagi sama kerjaan. Ingat lagi karena diingatkan. Atau dengan Spotify dengan opsi, diingatkan pokoknya. Kalian diingatkan terus. Nah, jadi overthinking tuh pengaruh ke prokrastinasinya gede juga dulu. Karena kayak segitu mengganggunya pikiran-pikiran yang nggak nyata itu. Iya, atau tanda kutip lebay deh, pikiran lebay kan. Ya, mungkin bahasa umumnya seperti itu. Itu kira-kira untuk mengatasinya tuh seperti apa dong? Ya. Kalau cuman kita bilang kayak, udah nggak usah dipikirin. Nah, itu semua orang bisa ngomong. Karena opsi beda. Opsi selalu beda. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana dong? Ketika kita dihadapkan dengan tugas, terus kita berpikir di luar dari tugas itu kesalahan. Maksudnya ketika kita dapat tugas, hal pertama kita harus mengetahui ini tugas manfaatnya untuk kita pasti kan. Oke.
Karena ini akan membuat kita berkembang. Oke. Ketika itu ya kita sadari dulu tugas ini. Kebutuhan kita akan tugas ini. Misalnya ya dalam waktu 1 bulan, terus deadline-nya 1 bulan. Dalam minggu pertama kalau kita mampu untuk mengerjakan, kita kerjakan. Kalau memang itu baru dan kita belum siap akan semuanya, dalam 1 minggu pertama kita bisa prepare. Istilahnya kalau ini nyicil lah. Oke. Iya. Dicicil aja dulu. Atau mungkin lu punya cara yang lebih efisien? Kalau gue biasanya ya, gue itu selalu berpikir untuk apa yang ada di depan gue sekarang yang bisa gue lakuin. Misalnya, gue ada tugas nih dari kampus. Terus deadline-nya adalah 2 minggu lagi. Gue duduk di kamar, posisi lagi di kamar, lagi diam, depan meja, bingung dong mau ngapain. Apa yang bisa gue lakukan? Ngerjain tugas. Jadi mengetahui apa yang bisa lo lakukan dan yang lo butuhkan saat itu membantu lo untuk kembali lagi sih. Dan ketika ada godaan-godaan seperti HP gue tiba-tiba nyala, ada notif gitu, ting, notif tiba-tiba dari game online, gue statement kan enggak, gue lagi ngerjain tugas. Statement itu penting untuk menolak hal-hal yang mengganggu fokus. Self talk yang ngomong sendiri aja. Ngomong sendiri aja. Ngomong dalam hati lah. Kayak di statementnya, enggak, gue mau ngerjain tugas. Kunci lagi HP dibalik biar gak kelihatan notifnya. Itu mengembalikan fokus kita lagi sih, Dul. Iya, bisa. Soalnya apa ya? Kalau enggak kita tolak, Dul, itu bakal balik lagi. Atau enggak kita malah akan jadi muncul lagi. Kok begini-gini sih? Jadi malah jadi kita ikut sama dia. Kayak kan fenomenanya kayak orang lagi mau ngerjain tugas, tiba-tiba dia main game, keasikan. Ketika dia nggak menolak game itu, dia bakal ikut arus game itu, arus sungai itu. Terus aja berkutat di game itu ya. Terus aja hingga akhirnya terlupakan, tergeser, terabaikan yang harusnya dilakukan. Padahal bisa diselesain. Iya, padahal bisa diselesain. Jadi untuk menolak, untuk menghalau penundaan itu, kita menstatementkan kita harus apa. Tapi statement tuh bagus banget, kayak itu bisa memperkuat diri kita. Kalau itu sifatnya dengan individu lainnya, itu bisa memberikan pengertian kepada individu lainnya. Kalau tidak, kita misalnya lagi ngerjain tugas terus diajak main, diajak nongkrong, enggak, gue lagi ngerjain tugas. Oh, dia langsung menyadari sih. Iya. Lawan bicara kita menyadari, oh iya dia lagi ngerjain tugas. Oke lah kalau gitu gue nggak ngejak. Kita ngomong langsung eksplisit gitu loh. Nggak apa sih langsung gitu eksplisit lagi. Tersurat langsung. Iya. Bukan yang samar-samar, nggak, emang gue lagi ngerjain tugas. Ya. Kayak apa sih namanya? Damage-nya gede gitu. Asik. Damage-nya gede banget. Dan gue tuh pernah mendapatkan sebuah insight gitu ya. Pas gue dulu lagi ngerjain skripsi. Itu ini tips juga nih buat kalian mungkin yang lagi mau ngerjain skripsi ya. Nggak perlu lama-lama ngerjainnya dalam 1 hari. Nggak perlu berjam-jam. Cukup sekitar 1-2 jam setiap hari. Setiap buka laptop. Tapi full fokus untuk ngetik. Dan menganalisa apa yang akan kalian tulis. Kalau ada yang masuk, tolak. Ada yang masuk, tolak. Yang tidak membuat kalian nyaman, tolak dengan statement yang tadi. 4 bulan sih selesai ya, 3 bulan lah. Skripsi segini gue dulu. Kan lu juga segini dulu. Sama lah, kurang lebih. Sama. Anak kuali nih gitu nih, skripsi tebel-tebel. Gitu. Kalau lu dulu waktu ngerjain itu gimana? Gua sempat ngerjain skripsi nih, cerita skripsi. Iya. Ya kurang lebih gue juga tiap hari pasti ngetik. Maksudnya ada yang harus gue kerjain. Mungkin gue bahkan lebih singkat, gue nggak nyampe 1 jam. Oke. Sekitar 30 sampai 45 menit dalam 1 hari, tapi fokus. Oke.
Jadi kayak, tapi gue sehari 2 kali. Jadi sehari 2 kali. Pagi gue baca, gue cari literasinya, gue cari referensinya dari buku, dari jurnal, dari berita, fenomenanya gue cari, gue baca pagi. Pas udah sore mau malam, itu gue ngerjain lagi buat ngetik. Oke. Jadi cuman kayak setengah jam pertama pagi sama setengah jam sore. Ya. Jadi gue isi dulu memori gue dengan knowledge gue dengan berita-berita itu, baru di sorenya baru gue ngetik. Iya. Nggak perlu lama-lama ya. Kurang lebih 4 bulanan juga selesai 5 bulan. Nggak perlu lama-lama, yang penting konsisten dan fokus aja. Iya benar. Itu bakal selesai sih dengan cepat. Nggak memberatkan juga sih. Dan kalau yang untuk ini misalnya yang kayak kerja. Itu kan kadang dia mau nge-push dia kan capek banget hingga fokusnya kemana-mana. Dia mikirin yang di rumah, mikirin kerjaan juga, hingga akhirnya capek dan kepikiran yang aneh-aneh, dan akhirnya kerjaan nggak selesai, yang di rumah juga nggak selesai. Oh iya, gue punya tips tuh buat yang kayak gitu tuh, buat yang di kantor. Kayak misalnya dia punya tugas yang banyak, dia punya tugas di kantor lah, rutinitas di kantor. Cuma itu membuat dia banyak fokus yang teralihkan. Kayak dia mikirin hal di rumah, dia mikirin piaraannya, ikannya belum dikasih makan, atau apapun itu. Ketika dia lagi ngerjain terus dia merasa tidak fokus, lepas dulu. Ya nggak nyampe 5 menit lah, cuman tarik napas, sadari dia lagi di mana. Oke. Cuma duduk aja udah. Sadari dia sedang duduk, nikmatin AC kantor, bangkunya yang bisa memutar, kalau ini kan bangku kuliah. Iya. Di proses kita menyadari kita sedang di mana, sedang apanya itu perlu kita statementin nggak tuh? Kayak oke, sekarang gue lagi duduk di meja kantor, depan gue laptop, dan gue lagi kerja. Perlu nggak kita gitu? Boleh banget. Boleh banget. Itu untuk menguatkan diri kita sedang kerja, kita sedang di kantor. AC di kantor rasanya dingin. Sebutin aja yang lu bisa lihat dan rasakan ya. Iya, kopi ini nikmat sekali. Kedai psikologi di Cilitan nih. Enak lagi kopi, bener nih. Sedotannya besi lagi. Kuat. Ada sensasi ini lu kan besi ini kan konduktor es yang baik ya. Jadi ketika lu nyedot tuh dinginnya juga dingin karena besi. Ada sensasi itu loh kalau ngisep dari sedotan besi. Observasi aneh-aneh aja gitu, enak juga. Jadi kurang lebih dan ketika dia merasakan duduk di kantor yang dia istirahat lah, resting selama 3 menit, kita sebutnya relaksasi. Oke, relaksasi ya. Sambil melakukan pernafasan itu efektif banget. Bisa juga dengan menyatakan, saya dengan duduk pernapasan, atur nafas kembali. Untuk menggeser pikiran-pikiran yang tidak di situ, tidak yang saat itu. Dia menyatakan yang saat itu. Mungkin nafasnya itu kan untuk memberikan oksigen kepada otak yang lebih supaya lebih fokus, dan statement itu untuk menghilangkan atau menggeser pikiran-pikiran kita yang tidak ada dan tidak penting itu. Yang bukan saat itu dia butuhkan. Saat itu ya. Cukup efektif juga harusnya ya. Itu bisa tuh. Jadi buat yang kerja dan suka itu silakan dicoba lakukan. Yang punya pikiran bercabang, yang merasa overthinking. Supaya apapun yang sedang kalian lakukan menjadi efektif. Sebenarnya ya kalau ngomong overthinking tadi kita ngasih contohnya ada 2 ya. Yang pertama adalah prokrastinasi atau menunda atau perilaku menunda. Yang kedua adalah rasa insecure. Seperti anak-anak tuta yang selalu ngomong, aku insecure. Tidak. Katakan tidak. Dan kita akan ngebahas di next episode tentang insekuritas. Benar ya? Insecurity.
Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Cerita sama lah. Asik. Jadi kayaknya untuk kali ini prokrastinasi sampai sini aja. Nah, sini aja cukup. Gua Cukup. rasa. Semoga bermanfaat dan kafein itu juga menambah fokus. Bisa. Ya, Ada di Grab. ada di GrabFood. Sangat keras jualannya. Sangat keras. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian yang nonton Ya. dan bermanfaat untuk kami kita juga sebagai riset tambahan. Kasih semuanya. Gue Vika. Gua Abdul. Sampai jumpa di next episode. Opsi Opini psikologi. psikologi.